Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran tematik di tema 2. Bermain di lingkunganku. Kita sudah masuk ke subtema 4 pembelajaran 3. Nah, ini kalian bisa melihat di layar pembelajaran 3 ya, masuk subtema 4. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kita lanjut ke materi kita di pembelajaran 3. Mari kita belajar. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Beni bermain ayunan di taman kota. Amati gambar berikut dengan cermat. Nah, ini ada gambarnya ya. Beni dan teman-temannya sedang bermain ayunan di taman kota. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Beni bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Beni, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, ini adalah bacaan teks tentang bermain ayunan di taman kota. Nah, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Nah, kalian bisa latihan untuk membuat pertanyaan. Nah, misalnya, siapa yang bermain ayunan di taman kota? Nah, ini untuk membuat pertanyaan ya. Kemudian, apalagi kalian bisa mencari di sini. Membuat apa? Terus siapa yang mengayunkan Beni di belakangnya? Nah, boleh seperti itu ya. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Nah, itu untuk membuat pertanyaan sesuai bacaan tadi ya. Mari kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Nah, ini kita akan menjawab sama-sama ya. Ini yang pertama soalnya ya. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan Beni? Nah, apa yang dilakukan Beni? Beni dan temannya sedang bermain di taman kota. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Nah, yang duduk di ayunan paling kanan sesuai bacaan tadi itu adalah
Lani. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Nah, yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, siapa yang mengayunkan ayunan Beni? Nah, siapa yang mengayunkan? Yang mengayunkan ayunan Beni adalah Edo. Kemudian pertanyaan yang terakhir, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Nah, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sesuai teks yang kita baca tadi. Nah, di sini pada teks bacaan tadi ya ada mungkin ya makna kata yang belum kita pahami, yakni kata taman, kota, ayunan. Mungkin ini adalah kata yang belum kita pahami ya. Nah, mari kita artikan arti dari kata taman. Nah, taman itu artinya adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Itu taman ya, tempat yang menyenangkan. Kemudian kata kota. Kota artinya ya adalah daerah yang pemukimannya itu terdiri atas bangunan-bangunan yang merupakan satuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Itu kota ya. Kemudian kata ayunan. Ayunan itu adalah mainan untuk berayun-ayun. Kalau kata ayunan artinya mainan untuk berayun-ayun. Nah, kalian bisa membuat kalimat dari kata taman, kota, ayunan ya. Gitu. Mari kita lanjutkan. Bagaimana anak-anak, senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata ibu guru. Ya, kepada anak-anak. Apa jawab anak-anak? Hore. Nah, mari kita mengamati. Nah, keragaman benda pada ayunan. Nah, di dalam ayunan ini ya, pada gambar ini ada tali ayunan. Nah, ini ada tali ayunan. Kemudian tempat duduk. Kemudian tiang ayunan. Ini tiang ayunannya ya. Nah, ada tali ayunan, tempat duduk, ayunan, dan tiang ayunan. Nah, yang bisa kita lihat di sini kalian bisa mengamati, oh, tempat duduknya berwarna biru. Misalnya ya. Nah, ini talinya. Kemudian tiang ayunannya berwarna apa? Misalnya di situ ya, coklat atau kuning, hijau misalnya. Itu yang kalian amati ya. Nah, kemudian dari hasil pengamatan tersebut ya, berdasarkan pengamatan itu bahwa tali ayunan, tiang ayunan ya, kemudian tempat duduk ayunan itu semua benda itu adalah benda padat ya. Benda padat yang dimanapun kita taruh, kita pindahkan tetap bentuknya akan tetap, tidak berubah-ubah ya. Nah, kemudian lanjutan dari percakapan Beni, coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Nah, ini termasuk apa namanya ini? Kegiatan membuat prakarya ya. Ini dia. Ya, Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Nah, ini tanya. Oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ya.
Bisa juga dijadikan perkalian. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, ini prakarya yang akan mereka buat ya untuk membuat kotak tisu ya dengan pasir itu tadi ya. Bisa dibuat di atasnya. Ini prakarya ya, kegiatan prakarya. Kita lanjut saja. Nah, ini soal-soal cerita untuk matematika yang tadi ya, pembagian. Kalian bisa latihan di sini, membaca soalnya terlebih dahulu, baru dibagi ya, bagaimana caranya untuk menghasilkan. Misalnya perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Nah, jadi ini 60 dibagi 5. Seperti itu caranya ya. Nah, itu seperti yang di atas itu tadi. Nah, ini ya. Ini contohnya, kalian bisa latihan di sini. Nah, mari kita baca teks berikut ya. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Nah, benar juga ya. Kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Nah, ini mereka bercakap-cakap ya. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Kata ibu guru. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ini mereka bertanya Edo dan Udin. Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi, nah seperti ini caranya ya. Kalau 3 bilangan berturut-turut, nah seperti ini. 72 dibagi 9 dibagi 2. Nah, yang pertama caranya, ya 72 dibagi 9 terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah 8. Barulah kita bagi 8 dibagi 2. Nah, 2 yang pembagian yang kedua ya. Nah, 8 dengan hasil 72 bagi 9 itu tadi kita bagi dengan 2. Nah, begini caranya. 72 bagi 9 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, itu ya. Untuk pembagian 2 bilangan di belakangnya itu ya. Ini kalian bisa latihan-latihan juga ya. Nah, di sini juga ada latihan-latihan. Nah, seperti ini. 14 dibagi 7. Nah, hasilnya itu ya, 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2. Baru 2 dibagi 2. Nah, seperti itu di sini ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dibagi 2 maka sama dengan 2. Nah, gitu caranya di sini. Nah, ini untuk latihan aja. 28 dibagi 7. Nah, berapa? 28 dibagi 7. Kita cari di perkalian ya. Hasilnya adalah 4. Nah, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, begitu caranya untuk pembagian 2 kali ini ya. 2 kali berturut-turut. Ini untuk latihan-latihan saja. Nah, nanti kalian bisa latihan di bawahnya ini 32 bagi 8, baru hasilnya dibagi 2 lagi. Nah, seperti itu di sini ya, untuk mengisi titik-titiknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran tematik pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan saja japri Ibu ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.